hanya Saudi Arabia, bukan kita. Tapi pemerintah kita belum dapat info ya Pak? Ya, komunikasi terus keluar on off ya. Karena bukan hanya di Indonesia seperti itu ya, tapi di negara lain juga sama, dan itu sesuai dengan kebijakan Saudi Arabia. Tetapi insya Allah kalau yang regulernya kan kita sudah selesai semua. Kalau Purada itu kan semacam eksternal program ya. Yang program itu kita sudah selesai semuanya. Purada itu kan selain mahal, ya mahal sekali ya. Mungkin bisa 3 orang untuk haji di tempat regulasi biasa, reguler ya, haji reguler. Nah tapi bagi orang punya uang, apalagi mungkin juga tidak punya waktu lain, mungkin ada kondisinya macam-macam ya, mau menghajikan orang tuanya itu bisa saja. Nah itu kita bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membedah isu-isu aktual seputar haji dan umroh dengan sudut pandang kritis, jernih, dan tentu saja berdasarkan fakta. Kalau kamu peduli dengan transparansi penyelenggaraan ibadah haji, ingin tahu apa yang terjadi di balik layar travel haji khusus, dan ingin terhindar dari penipuan berjubah syariat, pastikan untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena hari ini kita akan membahas salah satu kasus paling mengejutkan di musim haji 2025, yaitu polemik visa haji furoda yang gagal total. Sebelum kita membahas masalahnya, mari kita pahami dulu. Apa sih visa furoda itu? Visa furoda adalah visa haji yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah Arab Saudi di luar kuota haji resmi negara-negara, termasuk Indonesia. Artinya, visa ini bersifat undangan pribadi atau kelembagaan dan tidak melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini biasanya ditawarkan oleh travel haji khusus dengan janji berangkat tanpa antri, kuota VIP, atau jalur istimewa. Tapi, benarkah semulus itu? Tahun ini, 2025 atau 1446 Hijriyah, menjadi titik balik. Ribuan calon jemaah haji furoda di Indonesia gagal berangkat karena visa mereka tidak kunjung terbit, dan lebih parahnya lagi, sistem penerbitan visa dari pemerintah Arab Saudi resmi ditutup per 27 Mei 2025. Artinya, siapapun yang belum mendapatkan visa furoda sampai tanggal tersebut, secara otomatis tidak bisa berangkat haji tahun ini, meski sudah membayar ratusan juta rupiah. Sahabat religi, ada beberapa alasan krusial mengapa ini terjadi. Pertama, pemerintah Saudi disebut tidak mengeluarkan visa furoda secara luas, hanya sangat terbatas kepada individu atau instansi tertentu. Beberapa asosiasi penyelenggara bahkan menyebut tidak ada penerbitan resmi sama sekali. Kemudian yang kedua, banyak travel tetap menjual paket haji furoda meskipun mereka tidak punya koneksi langsung dengan pihak Arab Saudi atau lembaga pemberi undangan. Mereka berharap nanti juga dapat visa yang jelas sangat spekulatif. Kemudian, yang ketiga adalah sistem penerbitan visa ditutup mendadak. Travel yang belum mengantongi visa hingga akhir Mei otomatis tidak bisa memberangkatkan jemaah. Dan parahnya, tidak semua travel memberitahukan hal ini kepada calon jemaahnya. Lalu apa dampak realita di lapangan? Dampaknya sangat besar. Ada jemaah yang sudah berada di Jakarta dan Jeddah, tapi tidak bisa lanjut ke Makkah. Ada yang menggunakan visa ziarah atau bisnis secara ilegal dan terancam dideportasi atau dipenjara. Bahkan ada yang jadi backpacker dadakan, tertinggal tanpa pendampingan atau fasilitas. Yang lebih menyakitkan, tidak ada jaminan pengembalian uang yang jelas. Banyak dari mereka
masih terombang-ambing menunggu kejelasan dana puluhan hingga ratusan juta yang sudah disetorkan. Pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama adalah, siapa yang salah? Travel haji nakal? Jelas, menjual janji tanpa jaminan visa adalah bentuk penipuan. Apalagi jika mereka tahu sistem visa furoda sedang dibatasi. Lalu bagaimana dengan pemerintah Arab Saudi? Sebagai pemilik otoritas, mereka berhak menentukan siapa yang diberi visa. Namun, minimnya informasi resmi dan mendadaknya penutupan sistem visa membuat travel dan jemaah tidak siap. Lalu, bagaimana dengan Kementerian Agama Republik Indonesia? Meskipun tidak berwenang atas visa furoda, Kemenak seharusnya lebih aktif mengedukasi masyarakat, memperingatkan risiko furoda sejak jauh hari, serta mengawasi travel nakal lebih ketat. Sahabat sekalian, kasus ini memberikan banyak pelajaran berharga. Jadi, jangan mudah tergiur janji cepat berangkat haji. Pastikan travel yang dipilih adalah PIHK resmi dan punya rekam jejak baik. Jangan bayar lunas sebelum visa benar-benar terbit. Gunakan jalur haji resmi, baik reguler maupun khusus, yang diawasi langsung oleh pemerintah. Haji adalah ibadah yang sakral. Jangan jadikan itu sebagai ladang spekulasi, apalagi oleh oknum-oknum yang menjadikan ibadah sebagai lahan bisnis tanpa hati nurani. Sahabat semua, hati-hati dan bijaklah dalam merencanakan ibadah haji. Jangan sampai niat suci menuju Baitullah berubah menjadi petaka finansial dan spiritual, karena salah memilih jalan. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu, agar semakin banyak yang sadar dan waspada terhadap skema seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.